Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Farus Sabadi. Kali ini kita akan belajar tentang ERP, Enterprise Resource Planning. Kita akan membahas beberapa hal terkait tersebut. Yang pertama, masalah latar belakang mengapa ERP muncul, apa pengertian ERP, sejarah ERP, manfaatnya ERP bagi perusahaan, kendala-kendala apa dalam implementasi ERP, dan apa saja software ERP, dan petunjuk bagaimana memilih software ERP. Oke, langsung pertama kita ke latar belakang. Mengapa ERP itu diperlukan? Ya, yang pertama karena adanya kompleksitas di perusahaan. Kita tahu banyak perusahaan yang besar berkembang, mempunyai cabang di mana-mana, mempunyai karyawan yang banyak, fitur-fitur dan departemen yang banyak. Ada perusahaan multinasional yang memiliki kompleksitas persoalan yang sangat luas, sangat banyak, sehingga membutuhkan manajemen yang lebih baik. Kemudian real time, adanya kebutuhan perusahaan tentang informasi yang dapat diupdate oleh manajemen secara real time, ya, sehingga dibutuhkan misalnya informasi itu bisa diketahui dalam waktu hitungan detik saja. Kemudian adanya kebutuhan integrasi antar departemen, karena setiap fungsi ini sebenarnya memiliki ketergantungan fungsi-fungsi atau dengan departemen yang lain, ya. Jadi secara fungsional divisi-divisi itu memiliki keterkaitan fungsional dengan yang lainnya. Dibutuhkan kolaborasi di dalamnya, sehingga membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut. Yang berikutnya adanya big data, ya. Setiap perusahaan memiliki data-data yang perlu dikelola sebagai salah satu aset perusahaan. Tentu saja dari waktu ke waktu jumlah data akan bertambah banyak seiring dengan banyaknya transaksi-transaksi yang dilakukan. Tentu saja ini juga membutuhkan pengelolaan. Yang melatar belakangi berikutnya adanya kompetisi, ya. Di dunia bisnis sekarang dibutuhkan sesuatu yang cepat, kemudian bisa mengadaptasi kondisi yang sangat cepat berubah, karena sekarang eranya adalah era disrupsi. Dibutuhkan sebuah sistem yang bisa sangat luas menghadapi berbagai kemungkinan perubahan organisasi. Itulah yang melatar belakangi mengapa munculnya ERP, adanya persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi. Diharapkan dengan ERP tadi akan memudahkan hal-hal seperti manajemen di perusahaan, ya, sehingga sesuatu yang kompleks menjadi akan mudah diselesaikan. Kemudian informasi bisa real time, antar divisi bisa terintegrasi, bisa mengolah data yang besar, dan memungkinkan adanya peluang baru sehingga dapat berkompetisi dengan perusahaan yang lain. Kemudian apa itu ERP? Jadi ERP itu adalah sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur, ya. Jadi memang awalnya memang untuk manufaktur ini ERP, ya, cuma berkembang untuk hampir semua bidang bisnis termasuk jasa, ya, di dalamnya. Tapi pada awalnya memang lebih ke hal manufaktur, ya. Nah, seiring perkembangan zaman ini ERP juga merambah untuk dunia jasa, ya, yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses, ya. Jadi selain mengintegrasikan, dia mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Jadi pokok fokusnya itu ke produksi maupun distribusi, ya. Memang kita lihat beberapa varian-varian produk software ERP ini memiliki fungsi-fungsi atau modul-modul yang agak beragam, ya, tentang ERP. Jadi intinya bahwa sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi real time dan akurat, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan bisnis dengan lebih baik berdasarkan data yang dihasilkan, dengan mengumpulkan data transaksi bersama dari berbagai sumber. Jadi
data-datanya itu dari berbagai divisi ya. Hal ini juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya duplikasi data dan menjamin adanya integritas data. Jadi tidak terjadi ambiguitas data. Jadi informasi itu betul-betul mungkin kalau satu data satu yang mengentrikan gitu ya. Itulah pengertian dari ERP. Kita flashback sedikit bagaimana sebenarnya sejarah ERP. Jadi istilah ERP itu sebenarnya baru muncul tahun 1990 ya. Awal-awalnya tahun 1960-an itu disebut sebagai Inventory Control Package ya. Jadi Inventory Control Package ya. Jadi muncul untuk manajemen inventaris dan kontrol di sektor manufaktur. Tadi saya sudah cerita bahwa lebih ke manufaktur ya. Kemudian baru tahun 70-an ini muncul namanya program ya, berevolusi dari Inventory Control Package ini berevolusi menjadi Material Requirement Planning atau sering disebut sebagai disingkat IMRP ya, tahun 1970-an. Nah, program ini memantau inventaris, merekonsiliasi saldo dan melaporkan status. Itu fungsinya. Jadi di awal seperti itu dan memang untuk diterapkan di dunia manufaktur. Kemudian era tahun 80-an ya, ini dari MRP berevolusi lagi menjadi MRP2 ya. Ya. Jadi fungsi-fungsi atau fitur-fiturnya itu semakin bertambah ya. Semakin bertambah untuk MRP2 ini di luar fungsi manajemen inventaris dan proses operasional. Jadi udah mulai masuk ke tidak mengkhususkan aja ke proses tapi proses produksi, tapi untuk hal yang termasuk mungkin human resource ya, management. Jadi HMR mulai dimasukkan. Kemudian era tahun 1990 ini kemudian karena penerapannya itu tidak hanya ke produksi ya, juga ke back office lain seperti keuangan, permisinan, manajemen proyek dan SDM. Kemudian ini MRP ini istilahnya kemudian mulai berubah ya, karena nggak cocok lagi, karena yang dibahas bukan tentang manufaktur lagi tapi berbagai sumber daya di perusahaan, sehingga berganti nama menjadi istilah ERP. Kita tahu pada tahun 2000-an ya ada permasalahan komputer ya, namanya Y2K. Jadi zaman dulu kan tahun itu 2 digit di belakang, ternyata kan 2000 ya, kembali ke 0 setting itu sebenarnya menimbulkan persoalan di dunia. Nah, momentum itu ya, ini momen ya, ini sebenarnya sih musibah ya, tapi kemudian menyambut itu kemudian banyak perusahaan ya, terutama di Eropa ini bergegas sekaligus memperbaiki sistemnya dan mengembangkan sebuah ERP ya, jadi pengelolaan sistem informasi dengan satu basis data yang mengelola berbagai aspek atau resources dari perusahaan. Itulah kira-kira gambaran sejarah ERP dari era 1960-an hingga saat sekarang ya. Kemudian apa saja sih sektor ERP? Tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya pada awalnya ini untuk manufaktur ya. Namun dalam perkembangannya hampir semua sektor sih ya bisa dipakai. Yang pertama misalnya jasa konsultasi, ini seperti asuransi ya, teknologi, layanan, keuangan, pendidikan dan seterusnya, ini jasa-jasa. Kemudian transportasi, pemasaran, ini baik ya macam-macam bentuknya ya, ada B2B, B2C, C2C, ini juga menggunakan ERP. Kemudian real estate, konstruksi baik proyek maupun pembangunan ya, makanan dan minuman, pariwisata ya termasuk di dalamnya restoran, perhotelan, kemudian penginapan misalnya ya, kemudian kesehatan seperti rumah sakit, klinik, manufaktur obat ya, kemudian pertambangan nih baik yang minyak ya, berbasis minyak ya, kemudian yang lain-lain juga ya terkait dengan pertambangan mineral misalnya, kemudian perkebunan ya meliputi berbagai hal ya, jenis perkebunan sangat banyak, kemudian ekspor impor maupun di bidang e-government. Jadi banyak penerapan ERP ini hampir semua sektor lah ya. Nah, terutama biasanya kalau
tadi ya, ciri khasnya kalau misalnya melibatkan banyak orang, sangat kompleks gitu ya. Tadi di latar belakang kenapa ERP dibutuhkan, karena adanya kebutuhan integrasi ya. Nah, itulah mengapa kemudian ERP ini masuk ke semua sektor. Kemudian apa saja sih manfaat ERP ya? Manfaat itu artinya kalau antara nilai manfaat lebih banyak ya, itu harus bermanfaat sebenarnya ya. Nah, daripada biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, mengoptimalkan efisiensi ya, sistem ERP ini berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional. Jadi kalau bisa sih ERP ini memangkas bisnis proses gitu ya, tapi tidak kehilangan layanan ya, layanannya tetap baik. Bagaimana itu bisa memangkas, lebih tepatnya sih lebih banyak waktu yang bisa tersisa ya, karena pekerjaannya akan menjadi lebih ringkas ya, tenaga lebih kurang, tugas-tugas yang kompleks menjadi lebih sederhana ya, karena dikerjakan oleh sistem ya. Kemudian inventaris, pembagian tugas ke karyawan, pemantauan jam kerja, penggajian, pembuatan laporan keuangan. Ini dengan ERP ini diharapkan bisa terselesaikan, sehingga akan banyak terfokus kepada hal-hal yang produktivitas ya, tidak ke hal-hal administratif ya, pekerjaan manual misalnya ya. Jadi tim marketing misalnya tidak harus sibuk menghitung berapa sih yang jualan hari ini, tetapi lebih fokus kepada bagaimana strategi penjualan ya, bagaimana menyikapi fluktuatifnya tingkat penjualan ya, bagaimana menyikapi itu, strategi apa yang harus dilakukan. Jadi lebih banyak mengoptimalkan fungsi-fungsi bisnisnya ya, yang seharusnya bukan terhadap kegiatan rutinitas ya bersifat manual. Jadi karena ERP ini menawarkan informasi yang real time ya, dan terotomatisasi. Jadi untuk hal-hal rutin dan bersifat laporan-pelaporan itu kan bisa otomatis ya, sehingga bagian atau departemen itu lebih bisa bekerja terhadap fungsi-fungsi bisnisnya. Kemudian meningkatkan kolaborasi. Jadi dengan ERP ini diharapkan kolaborasi antar departemen yang sebenarnya ini merupakan hal krusial yang sangat diperlukan di dunia bisnis ya. Jadi ERP ini boleh dikatakan meruntuhkan ya dinding-dinding pembatas antar departemen. Nah, ini kendalanya kadang-kadang ini kalau apalagi di pemerintah kadang-kadang ada ego sektoral ya. Kadang-kadang kalau tidak mau share data ke bagian lain. Ini ERP ini harusnya bisa membobol dinding ego ego sektoral tadi ya. Jadi dengan adanya kolaborasi ini maka mengakibatkan informasi itu bisa satu entry ya, entry datanya satu, tidak terjadi double entry, dan banyak manfaatnya ya, sehingga tidak bekerja berulang-ulang menghentrikan data untuk data yang sama. Kemudian berikutnya adalah menghemat biaya operasional ya. Memang sih sebenarnya biaya di awal ya, biaya operasional itu biaya overhead ya. Ini memang akan terhemat dengan adanya sistem ini. Walaupun demikian sebenarnya sih dari sisi lain, dan nanti kita bahas juga kelemahannya, itu biaya investasinya yang besar ya. Nah, tapi kalau mengingat biaya overheadnya itu akan jauh lebih murah ya kalau ini ditetapkan ya, karena tadi mengefisienkan banyak hal. Jadi maka tentu saja ERP ini patut dipertimbangkan ya untuk diterapkan. Kemudian meningkatkan keamanan data karena sudah terintegrasi ya, akan lebih mudah untuk mengontrol misalnya basis datanya, jika sistemnya itu satu ya, basis datanya satu ya, karena tidak perlu banyak titik yang diamankan termasuk dengan teknologinya. Jadi akan lebih banyak
fokus dari sisi teknologinya, dari sisi datanya, dari sisi jaringannya, dari sisi servernya, karena semua terpusat sehingga keamanan juga bisa terfokus di satu titik ya. Dan biasanya sih ERP ini dilengkapi berbagai fasilitas untuk security, misalnya firewall ya, kemudian kontrol terhadap pencegahan penggunaan basis data. Biasanya juga ERP ini sudah menerapkan SSO ya, single sign on, sehingga juga akan lebih terjamin siapa yang mengakses, dan hak aksesnya itu sudah diatur ya terhadap berbagai misalnya aplikasi. Kemudian yang berikutnya adalah membuat perakiraan bisnis yang akurat. Jadi ERP ini bukan hanya berfungsi untuk mengcapture data ya, memproses data dan menjadikannya informasi, tetapi lebih dari itu juga cerdas ya, mempunyai business intelligence ya. Jadi memberikan sumbangsi pemikiran ya terhadap stakeholder ya, para manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi bukan hanya laporan yang real time, bukan hanya laporan yang akurat, bukan hanya laporan yang gampang dipahami ya, mungkin karena grafis ya, tapi ERP ini betul-betul memberikan solusi-solusi informasi tentang misalnya perakiraan ya, bagaimana kekuatan lawan, bagaimana pasar ya, apa yang harus diproduksi ya, jenis produksi apa yang harus, jadi termasuk di dalamnya nanti berefek kepada penjadwalan produksi, karena dengan ERP ini kan bisa diprediksi misalnya tingkat penjualan suatu produk ya. Jadi akan sangat membantu juga di dalam banyak hal ya. Kemudian apa sih sebenarnya kendala ERP? Nah, ini tadi manfaatnya apa sih? Kemudian apa kendalanya? Ya, ketika ERP diimplementasikan, yang pertama tentu saja teknologi baru membawa atmosfer baru gitu ya. Jadi harus menyesuaikan dengan sistem yang baru. Jadi ERP ini kan menyeluruh, mungkin selama ini sistem yang ada itu dikembangkan sendiri-sendiri. Dengan sistem yang baru ya, akibatnya hampir semua divisi yang terhubung dengan ERP harus menyesuaikan dengan sistem yang baru. Kemudian karena ini biasanya paket juga ya, jadi banyak aplikasi paket jadi ERP ini, maka kadang-kadang proses bisnis itu harus didesain ulang. Jadi perusahaannya yang harus menyesuaikan dengan sistemnya. Ini jadi kendala gitu ya, karena sistemnya sudah kadang-kadang agak susah dikustomisasi, sehingga ini menjadi kendala di perusahaan yang memiliki mungkin tradisi proses bisnis yang sudah bertahun-tahun ya, ketika harus dirubah ini menjadi kendala juga. Kemudian sistem ERP ini dapat menjadi halangan dalam biaya pada proses instalasi dan running ERP. Nah, memang tadi saya kemukakan bahwa memang membutuhkan biaya yang mahal ya, karena pengembangan sistem informasi satu bagian saja itu membutuhkan biaya, apalagi ini pengembangannya kan hampir menyeluruh di semua divisi ya, saya kira akan menjadi kendala juga. Kemudian technical support yang mendukung ERP bisa jadi buruk karena bisa jadi memiliki keahlian dan pengalaman yang sedikit. Tidak semua perusahaan memiliki tenaga ahli di bidang IT yang memadai. Nah, ini dengan adanya ERP kemungkinan harus merekrut lagi ya, yang juga paham tentang software ERP yang misalnya atau yang dimiliki, atau kalau itu dikembangkan oleh vendor, ini mungkin butuh juga pemeliharaan karena tidak mungkin 100% tergantung oleh vendor ya. Perlu juga ahli teknologi dari vendor misalkan. Sehingga kalau terjadi sesuatu bisa ditangani dengan sendiri dengan cepat ya. Ini kemudian ERP ini dapat menjadi kaku untuk perusahaan atau organisasi tertentu yang baru atau perusahaan yang ingin berpindah pada arah usaha yang lain di masa depan. Jadi ketika misalnya perusahaan itu berubah ya, berubah haluan, berubah jenis usahanya, ini akan, kalau ERP-nya kaku juga
jadi kendala ya, kendala juga. Kemudian harga ERP proprietary, yani ERP yang berbayar itu cenderung mahal ya. Ada sih yang gratis dan custom, tapi tidak sekompleks yang berbayar ya. Namanya juga bayar gitu ya, tentu saja akan fiturnya kemungkinan lebih bagus daripada yang gratisan ya. Kemudian apa saja jenis ERP ya, ada namanya on premises, ada yang cloud, ada yang hybrid. Hybrid ini gabungan cloud sama on premises ya. Nanti kita bahas satu persatu apa perbedaannya. Yang pertama, ERP. Apa itu ERP on premises? Ya, ERP konvensional ya, kita sebut sebagai konvensional ya, karena dikembangkan sendiri ya, berdasarkan kebutuhan dari organisasi atau perusahaan. Nah, tentu saja biayanya ini mahal ya, karena dirancang khusus untuk suatu perusahaan ya. Jadi selain melakukan upgrade pada sistem ini juga memerlukan banyak upaya, karena tim harus melakukan deployment di beberapa komputer dan menerapkan ulang berbagai penyesuaian dan integrasi dengan sistem yang sudah digunakan ya. Nah ini agak banyak biaya ya di kalau model ERP in premises, tapi tentu saja akan sangat bagus karena sangat sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Yang berikutnya server dan pengolahan lokal in-house ya. Jadi database-nya bisa saja servernya itu berada di perusahaan itu ya, tidak kemana-mana ya. Kemudian investasinya awalnya tinggi ya. Karena tadi menganalisis, mendesain sendiri ya. Kemudian ya walaupun nanti didampingi oleh vendor ya, tetapi biasanya kalau di custom sendiri itu akan menjadi lebih mahal. Namun banyak kelebihan juga ya. Ya tadi yang konvensional tadi ini perlu banyak penyesuaian, walaupun demikian ada kelebihannya juga. Yang pertama, keamanan lebih tinggi ya, karena servernya di sendiri ya. Nah, kemudian lokal bisa ya, ini tentu saja lebih aman. Kemudian sebenarnya sih biaya overheadnya ya, overheadnya itu biaya yang berjalan ya setelah investasi, biasanya biaya produksi lah, boleh begitu itu biaya rutin lah begitu ya, artinya akan lebih rendah ya. Kemudian update membutuhkan effort. Jadi karena ini custom ya, ketika mau diupdate ya harus custom lagi. Nah, berbeda kalau yang bekerja sama dengan atau yang sifatnya bulanan ya, pembayarannya bulanan misalnya. Nah, maka ketika ada update itu otomatis terupdate ya, akan selalu ada. Kemudian penyesuaian dan kontrol implementasi. Dan tapi ini biasanya banyak diterapkan oleh perusahaan besar ya, soalnya biayanya besar ya. Biayanya besar, jadi hanya biasanya sih diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan besar. Kemudian ada ERP Cloud. Jadi ini biasa disebut dengan SaaS gitu ya, Software as a Service. Nah ini nanti mungkin biayanya pembeliannya murah di awal ya, biaya investasinya murah ya, tapi Anda harus bayar bulanan gitu ya. Jadi itulah bedanya antara yang tadi ya. Jadi ini sudah dikembangkan, kemudian ini akan selalu update ya. Software ini sangat populer untuk yang perusahaan menengah ke bawah ya, dimana kemampuannya untuk layanan IT mungkin masih sangat terbatas ya anggarannya, sehingga menggunakan model cloud. Kelebihannya ini sebenarnya deploymentnya lebih cepat ya. Anda perusahaan juga tidak butuh hardware ya, tidak perlu keamanan gitu ya. Kemudian karena bisa diakses di namanya cloud, jadi berarti bisa diakses di mana saja. Ini berarti mobilitasnya juga cukup tinggi ya. Nah, kemudian ada update dari perusahaan jasa ya, jasa yang menjual cloud ini kelebihannya kalau itu. Nah, kemudian
ERP hybrid ini karena mungkin dulu sudah menggunakan ERP, kemudian merambah ke hal-hal yang melibatkan perusahaan lain ya, banyak perusahaan, sehingga konsekuensi logisnya ya, solusi logisnya adalah menerapkan karena kalau langsung dirubah kan butuh effort juga ya, sehingga mungkin kalau sudah di awalnya konvensional ya, solusinya adalah ya separuh-separuh gitu ya, cloud sama konvensional seperti itu ya. Dengan demikian kan biayanya agak lebih minimum ya, karena tidak seluruh fungsi-fungsi ERP ini kemudian harus menggunakan jasa layanan yang cloud misalnya ya, jadi bisa 50-50. Kemudian berikutnya apa saja modulnya ya. Modulnya yang pertama akunting ya, modul akuntansi ya, berfungsi mengelola arus kas yang masuk keluar dalam suatu perusahaan. Modul ini juga membantu perusahaan menangani berbagai transaksi ya, baik pengeluaran, neraca, buku besar, rekonsiliasi bank, penganggaran, manajemen pajak dan lain-lain. Dan tentu saja menghasilkan laporan keuangan ya terkait perusahaan. Jadi untuk pelaporan keuangan ERP ya wajib memiliki fitur ini ya, baik itu berbentuk tabulasi maupun grafik. Berikutnya CRM atau Customer Relation Management. Jadi fitur ini membantu meningkatkan kinerja penjualan ya, layanan pelanggan yang lebih baik, membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. Jadi di sini bagaimana misalnya ketika ada keluhan pelanggan yang dilayani oleh customer service, ini betul-betul tercatat oleh sistem ya, apa kendalanya ya. Kemudian mungkin ada sistem yang satu pintu ya, helpdesk yang satu ya, nomornya satu ketika ada kendala-kendala ya. Di sana mencatat berbagai hal, misalnya riwayat komunikasi, panggilan, pertemuan, data transaksi yang mereka lakukan, durasi kontrak dan lain-lain. Ini juga tercatat di Customer Relationship Management. Yang berikutnya adalah HRM ya. Jadi modul HRM ya. Saya sebut aja HRM, Human Resource Management ya. Jadi membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM atau Human Resource ya dalam perusahaan. Modul ini membantu mengelola informasi karyawan seperti penilaian kerja, deskripsi pekerjaan, desk job ya, job desk. Nah, kemudian keterampilan, kehadiran, cuti dan lain-lain. Jadi termasuk di dalamnya juga manajemen penggajian ya, merupakan sub modul dari HRM ini, Human Resource Management ini ya. Nah, termasuk di dalamnya misalnya biaya perjalanan dan pengembalian biaya. Jadi mungkin ketika dia keluar gitu ya, perjalanan kan tidak semua sangunya itu ya sangu ya dipakai oleh pegawai ya ketika melakukan perjalanan dinas. Mungkin ada sisanya, itu bagaimana pengembalian dananya juga ikut dicatat, termasuk LPG-nya misalnya. Kemudian ada sales ya, untuk penjualan ya. Penjualan ini menangani alur kerja penjualan seperti laporan penjualan, proposal penawaran, ERP dan RFQ ya. Kemarin sudah dibahas juga ya. Sales order dan faktur ya. Jika sistem penjualan diintegrasikan dengan sistem CRM, akuntansi dan inventaris, maka bisa dipastikan akan mendorong perusahaan lebih banyak penjualan dengan data yang akurat dan perkiraan penjualan di masa depan. Jadi kalau udah digabungkan tadi, pelaporannya bagus, penjual layanannya baik, ya ada customer relationnya, ada helpdesk-nya, semua keluhan pelanggan ditanggapi. Nah, ini diharapkan meningkatkan kinerja perusahaan ya. Penjualannya akan menjadi lebih tinggi, apalagi didukung misalnya kemampuan memprediksi tingkat penjualan ya, produk apa saja sih yang laku ya, sehingga dari
Situ bisa tahu juga di bulan-bulan mana saja misalnya barang laku. Nah, sehingga bisa direncanakan produksinya. Ini sangat membantu juga. Kemudian inventory pergudangan ya, pergudangan. Jadi di dalamnya misalnya melacak dan mengelola stok barang di perusahaan, termasuk memantau tingkat persediaan ya, karena jangan sampai banyak barang yang harusnya keluar duluan malah keluar belakangan ya. Nah, ini bisa melakukan forecasting ya, peramalan, dan membuat laporan inventaris ya. Sistem ERP ini ya biasanya sudah menggunakan barcode atau SKU scanner ya. Model inventaris ini lebih efektif lagi jika diintegrasikan dengan modul penjualan dan pembelian ya. Jadi karena di perusahaan itu kan juga tidak hanya menjual, tentu saja membeli barang-barang juga, termasuk untuk kebutuhan manajemen maupun untuk kebutuhan mesin produksi, atau bahkan termasuk di dalamnya material bahan baku. Nah, ini perlu manajemen penggudangan. Selanjutnya adalah purchasing. Nah, ini modul ini mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang. Ini termasuk misalnya daftar supplier, permintaan order, goods receipt note, ya, pembaruan stok. Modul ini dapat integrasikan dengan modul inventaris untuk manajemen pengelolaan stok yang lebih optimal. Kemudian manufacturing. Modul ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dalam suatu bisnis. Contohnya misalnya perencanaan produk, material routing, pemantuan produksi harian, pembuatan bill of materials misalnya. Nah, sistem ERP ini yang baik memungkinkan modul manufaktur untuk diintegrasikan dengan barcode atau RFID scanner ya, untuk misalnya dengan kartu ya, kartu. Ini bisa terintegrasi. Nah, kemudian apa saja sih produk-produk ERP? Ini ada beberapa ya yang kondang juga mungkin ya. Ini Gamma Techno ERP ini buatan anak bangsa ya, buatan UGM ya, buatan ini juga ada NetSuite, ada Workday, Brightpearl ERP, Odoo ERP, EasyCode ya, Oracle, Sage ya. Saya bahasanya agak-agak masih asing gitu ya. Nah, mari kita lihat satu-satu masing-masing produk itu. Yang pertama, Gamma Techno Enterprise Suite atau GES ya. Ini merupakan rangkaian sistem ERP yang terintegrasi untuk membantu memudahkan proses pengelolaan bisnis perusahaan. Ini buatan Indonesia ya, buatan Jogja, perusahaan Jogja. Gamma Techno ada di Jogja. Kemudian ada NetSuite ya, memiliki banyak fitur di mana perusahaan dapat melakukan penyesuaian kebutuhan bisnisnya, sehingga NetSuite ERP ini menjadi software yang ideal bagi semua kalangan bisnis. NetSuite ERP memiliki keunggulan dalam pencatatan keuangan, termasuk dalam mengaudit pengeluaran. Jadi sebenarnya segini, beberapa software ini menitik beratkan ke hal-hal tertentu, jadi tidak sama ya fitur-fitur atau modul-modul yang ada di dalamnya. Nah, bagi perusahaan tentu saja bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Produk ini fokusnya di mana? Dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau fungsi bisnis yang ada di dalam perusahaannya. Termasuk juga masalah biayanya, karena setiap produk tidak sama harganya ya. Ya, fiturnya berbeda. Ada yang buatan lokal tadi mungkin lebih murah daripada buatan luar gitu ya. Walaupun sebenarnya lebih sesuai, karena tentu saja proses bisnis di luar dengan di Indonesia tentu saja berbeda. Nah, kalau dikembangkan oleh orang Indonesia tentu saja dia jauh lebih memahami proses-proses bisnis yang ala lokal gitu ya. Dan mungkin secara bahasa juga aplikasinya sudah berbahasa Indonesia yang tidak menyulitkan dalam memahami aplikasi. Kemudian yang berikutnya Workday yang merupakan aplikasi cloud ya. Ini yang cloud, sifatnya cloud. Tadi memang ada yang versi desktop, ada yang cloud ya. Cloud ini biasanya ya tadi berbayar ya, bayar bulanan gitu ya. Nah, yang berevolusi dari sistem HCM ke ERP. Jadi dengan modul yang lengkap, ini cukup lengkap ya. Workday membantu bisnis lebih fleksibel dan mudah untuk menjalankan keuangan dan akuntansi. Jadi fokusnya juga pada keuangan. Kemudian ada
Pearl ya, software ini terintegrasi. Nah, ini keren karena terintegrasi dengan perusahaan Amazon, Bay, BigCommerce, Magento, dan Shopify ya. Nah, ini kalau perusahaan Anda memang jualan di marketplace, ini sangat cocok ya untuk menggunakan ini. Yang membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya dan mengatur orang back office. Ya, sistem ERP ini memperbarui data penjualan secara real time sehingga ketika stok kurang atau lebih perusahaan dapat mencegah secara langsung. Jadi kalau stok minimum, langsung ada ininya gitu ya, notifikasinya, sehingga perusahaan bisa merespon dengan cepat untuk melakukan pengadaan barang ya. Nah, ini karena terhubung dengan berbagai tadi toko online internasional ya. Kalau di Indonesia mungkin juga ada bisa terapkan ya, tapi belum ada ya, mungkin yang ERP yang terhubung dengan toko merah atau toko oranye ya. Toko merah ada ya, nyebutin merek ya, toko merah JDID ya, toko orange Shopee, nggak apa-apa sih ya, sebagai contoh saja. Kemudian ada Odoo, ini gratis ya, ini dan bisa customize ya. Ini banyak sekali membantu perusahaan yang sedang berkembang. Ini juga banyak modulnya ini karena dikembangkan terbuka ya. Jadi kelebihannya Odoo itu. Kemudian ada Econ ERP ya, menghadirkan tadi ada yang fokus ke penjualan, ada yang ke akuntansi. Kalau yang tadi Odoo ini banyak ya fungsinya ya, bahkan termasuk pelatihan itu juga ada ya, human resource, jadi HRM-nya banyak bisa gitu ya, dan jadi beda-beda ya penekanannya. Nah, Econ ini lebih ke fitur akuntansi ya, seperti piutang hutang, akuntansi biaya, dan manajemen arus kas. Software ERP ini membuat perusahaan menjalankan bisnis secara efisien dan akurat dalam pencatatan keuangan ya. Kemudian ini kelebihannya, Econ ini tenaga layanannya, jadi ini kan sifatnya cloud juga, jadi ketika ada kendala di aplikasi ini mereka siap 24 jam membantu perusahaan untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian Oracle ini perusahaan besar ya, ini mungkin software terbaik ya. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan besar, nah ini biayanya sangat tinggi dan banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan atau bank-bank ya, yang besar, yang multinasional, bahkan di dunia gitu ya, hampir perusahaan-perusahaan besar banyak menggunakan teknologi Oracle. Kemudian SecIntech ya, software ini menawarkan banyak modul di mana alat keuangannya didukung oleh AICPA untuk CPA ya. Ya, ini kalau belanja secara online ya. Ini juga sangat terbantu. SecIntech juga memisahkan kontrol akses pengguna sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain yang dilengkapi dengan proses ERP serta pembayaran online, CRM, dan manajemen perjalanan. Jadi agak kompleks ya, tidak fokus hanya ke akuntansi tadi. Jadi sekali lagi pembelian produk itu harus disesuaikan juga dengan kebutuhan perusahaan. Nanti kita bahas apa sih faktor pertimbangan untuk memilih software ERP ya. Ini kita bahas saja. Yang pertama adalah sesuaikan kebutuhan bisnis Anda ya, bisnis perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda ya, karena juga jenis jasanya berbeda, jenis produksinya beda ya, tantangan yang dihadapi juga beda-beda, fokus perusahaan juga beda-beda, visinya beda-beda, dan tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya. Anda perusahaan harus memastikan bahwa paham dengan software itu gitu ya, fitur-fiturnya dipelajari ya, apakah cocok dengan kebutuhan itu. Harus sinkron antara kebutuhan dengan fitur software yang dibeli. Kemudian yang tidak kalah penting ada pengalaman vendor. Yang tadi ya kita lihat seperti Oracle yang sudah bertahun-tahun perusahaan besar ya, saya kira bisa menjadi pertimbangan ya. Kemudian dukungan dari vendor, misalnya ada beberapa tadi ya perusahaan software ERP itu menyediakan layanan 24 jam. Ini juga sangat membantu. Tapi biasanya yang bersifat cloud ya, yang karena kalau yang model konvensional ditangani sendiri ya, tentu saja ditangani sendiri. Kemudian
Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah proses implementasi ya. Nah, di sini kemudian integrasi dan customisasinya ya. Jadi harus diperhatikan kira-kira software ini bisa di custom apa enggak, atau kaku gitu-gitu aja ya, padahal kondisi perusahaan juga mengalami perubahan ya, dimana sekarang memang ada disruption ya, jadi segala kemungkinan bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat ya. Nah, ini perlu juga diperhatikan bahwa apakah aplikasi itu adaptif terhadap perubahan ya. Ya, ini itulah kira-kira ada 5 hal yang perlu diperhatikan di dalam memilih software ERP. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi ERP? Ini ada beberapa. Yang pertama adalah bisnis proses yang matang. Jadi pastikan misalnya perusahaan itu memiliki proses bisnis yang jelas ya, karena kalau tidak punya proses bisnis yang jelas akan mustahil menerapkan ERP ya. Tidak bisa kalau untuk perusahaan yang proses SOP-nya belum ada. Nah, ini perlu persiapan. Jadi sebelum ERP diterapkan harus sudah jelas dulu proses-proses bisnis yang berjalan di perusahaan tersebut. Kemudian memiliki change management yang baik, manajemen perubahan ya. Jadi perusahaan ini punya pengalaman ketika terjadi perubahan-perubahan, itu bisa menangani dengan baik ya, dengan manajemen risiko yang baik misalnya. Nah, ini bagaimana perusahaan memiliki pengalaman menangani perubahan-perubahan yang drastis ya, misalnya termasuk pergantian sistem yang baru. Nah, kalau perusahaan yang tidak terbiasa dengan hal-hal baru kemudian menerapkan ERP, ini bisa jadi masalah besar ya, karena ini melingkupi semua sisi dari perusahaan. Kemudian perlunya adanya komitmen ya, komitmen dari semua pihak ya, baik itu manajemen hingga staf, ini bagaimana menerapkan sebuah sistem yang terintegrasi secara menyeluruh yang mencakup semua sektor divisi. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian kerjasama, ini harus dihilangkan ego sektoral antar divisi ya, termasuk kerjasama dengan vendor ini harus terbuka juga ya, terbuka juga sehingga akan memudahkan dalam banyak hal, termasuk dalam implementasinya maupun operasionalnya ketika sistem itu berjalan. Jadi Anda memiliki good consultant ya, ini salah ketiga, good konsultan. Jadi pilihlah perusahaan yang kira-kira juga sangat membantu di dalam pengembangan ERP. Misalnya kalau Anda punya perusahaan ya, begitu. Insya Allah begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya, matur nuwun. Jika Anda menyukai tayangan ini, jangan lupa di like. Kemudian untuk mengikuti tayangan-tayangan berikutnya silahkan di subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga kalau kami mengupdate yang terbaru Anda juga dapat informasinya. Demikian, terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.